Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Di hari ini Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang mengenal pola bilangan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pola bilangan, yaitu barisan dan deret aritmetika. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Setelah proses belajar mengajar, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian barisan aritmetika, mengenal istilah pada barisan aritmetika, menentukan suku KN dari barisan aritmetika, menentukan jumlah suku KN dari barisan aritmetika, setelah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian dari barisan aritmetika. Pengertian dari barisan aritmetika adalah pola bilangan yang selisih antar suku selalu sama. Contoh, U3 kurang U1 nilainya harus sama dengan U2 kurang U1. U ini adalah suku KN atau suku ketiga kurang suku kedua sama dengan suku kedua kurang suku pertama. Contoh soal, diketahui barisan aritmetika 1, 3, 5, 7. Kita mau membuktikan apakah barisan ini adalah barisan aritmetika. Kita tentukan suku kedua 3 kurang 1 sama dengan 2, 5 kurang 3 sama dengan 2, 7 kurang 5 sama dengan 2. Dengan demikian selisih dari bilangan-bilangan atau suku-suku ini nilainya sama. Berarti barisan ini merupakan barisan aritmetika. Contoh yang kedua, agar kalian lebih paham, kita buat contoh yang kedua. Barisan 10, 5, 0, negatif 5. Kita mau membuktikan apakah barisan ini juga merupakan barisan aritmetika. Kita buat suku kedua adalah 5 kurang 10 sama dengan negatif 5. Suku ketiga kurang suku kedua, berarti 0 kurang 5 sama dengan negatif 5. Suku keempat dikurangi suku ketiga, negatif 5 kurang 0 sama dengan negatif 5. Kita lihat di sini selisih dari bilangan-bilangan ini atau suku-suku ini hasilnya adalah sama, yaitu negatif 5. Dengan demikian barisan ini juga merupakan barisan aritmetika. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang istilah dalam barisan aritmetika. Di dalam barisan aritmetika, kita kenal istilah suku pertama, yaitu U1 yang ditulis dalam rumus adalah huruf A kecil. Yang kedua, selisih suatu suku dengan suku sebelumnya yang disebut dengan beda atau yang ditulis dengan huruf B kecil. Dan yang ketiga adalah urutan suku KN atau UN. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu menentukan suku KN dari barisan aritmetika. Suku KN dari barisan aritmetika ditulis dalam rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sekarang kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan contoh soal yang tadi saya sudah tulis, yaitu contoh soal barisan 1, 3, 5, 7. Kita tentukan suku KN. Apabila kita menentukan suku pertama, berarti tinggal suku pertama adalah U1. Suku kedua adalah suku kedua adalah 3. Suku keempat berarti U4 sama dengan 7. Namun apabila ditanya suku ke-100, berarti kita harus mengurutkan barisan itu sampai suku ke-100. Akan memakan waktu, maka untuk menentukan suku ke-100 atau suku ke-50, maka kita gunakan rumus yang ada, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Misalnya tentukan suku ke-100 berarti U100. Sama dengan kita gunakan rumus, kita tentukan dulu A nya berapa. A sama dengan suku pertama yaitu 1, B
beda atau B sama dengan suku kedua kurang suku pertama, berarti Q3 kurang 1 sama dengan 2, berarti B-nya 2. Maka kita tinggal masukkan ke rumus. Karena suku ke 100 berarti U100. U100 sama dengan A1 ditambah N-nya 100 dikurangi 1 kali dengan 2. Karena bedanya adalah 2. Sama dengan 1 tambah, kita kerja yang dalam kurung duluan, maka 100 kurang 1 adalah 99 dikali 2. Yang dikerjakan duluan adalah kali, berarti 99 kali 2 jadi 1 tambah 198 sama dengan 199. Berarti suku ke 100 dari barisan aritmetika 1357 adalah 199. Ini adalah rumus umum atau bentuk umum dari barisan aritmetika. Sekarang ada lagi cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan soal ini, yaitu kita tentukan karena bedanya adalah 2, maka kita pakai rumus UN sama dengan 2N. Apabila ada di dalam barisan itu, misalnya barisan yang kedua bedanya negatif 5, maka kita pakai rumus UN sama dengan negatif 5 N. Sekarang kita lihat UN sama dengan 2N. Untuk menentukan apakah rumus ini tepat untuk menyelesaikan soal ini atau menentukan suku keberapa dari soal ini, suku ke N dari barisan ini, maka kita buktikan dengan menentukan U1 atau suku pertama. U1 sama dengan 2 kali 1, karena N-nya 1 maka N-nya diganti dengan 1, hasilnya sama dengan 2. Sedangkan pada barisan ini N atau suku pertamanya adalah 1. Karena ini 2 berarti harus kurangi 1 supaya hasilnya sama dengan 1. Maka karena barisan yang U1 ini kita harus kurang 1, maka UN sama dengan 2N kurang 1. Sekarang, kalau UN sama dengan 2N kurang 1, maka kita selesaikan soal yang tadi, U100, karena ditanya U100. U100 sama dengan 2 kali N-nya 100 dikurangi 1. 2 kali 100 adalah 200, kurang 1 sama dengan 199. Kita lihat bahwa hasil dari U100 dengan menggunakan rumus umum dan menggunakan rumus yang kita buat sendiri, itu hasilnya sama. Dengan demikian rumus ini juga berlaku untuk menyelesaikan atau menentukan suku ke 100 dari barisan 1357. Sekarang kita masuk untuk lebih paham, kita masuk lagi pada soal yang kedua, yang barisannya adalah 10, 5, 0, negatif 5. Berarti kita pakai UN sama dengan negatif 5N. Kita buat lagi seperti tadi, kita mencari nilai dari U1. U1 sama dengan negatif 5 kali 1. Yang hasilnya sama dengan negatif 5. Kita lihat di sini negatif 5. Sedangkan suku pertama di sini adalah 10. Berarti kita harus tambah dengan berapa atau kurang dengan berapa supaya hasilnya sama dengan 10. Sama dengan yang tadi, berarti UN sama U1 sama dengan negatif 5. Kita harus tambah dengan berapa supaya dapat 10. Berarti tambah 15 sama dengan 10. Berarti kita gunakan rumus UN. Karena di sini tambah 15, berarti di sini juga harus ditambah dengan 15. Sama dengan negatif 5N tambah 15. Sekarang kita kerja. Kita kerja dengan dua cara. Kita pakai rumus yang pertama, UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Kita tentukan tadi barisannya adalah 10, 5, 0, negatif 5. Tadi A-nya sama dengan 10,
bedanya sama dengan negatif 5. Kita tinggal masukkan karena U 100, berarti U 100 atau suku ke 100 sama dengan A 10 ditambah 100 kurang 1 kali negatif 5. Ingat, negatif 5 sama dengan 10 ditambah 10 kurang 100 kurang 1 99 dikali negatif 5 sama dengan 10 ditambah negatif, karena positif kali negatif hasilnya negatif, maka 49. Jadi 495. 10 tambah negatif 495 sama dengan negatif 485. Ini cara yang pertama atau cara umum. Sekarang kita masuk pada cara yang kedua. Yang tadi kita dapatkan rumus UN sama dengan negatif 5N tambah 15. Kita tulis UN sama dengan negatif 5N ditambah 15. Kita masukkan nilai U100 sama dengan negatif 5 kali 100 ditambah 15. Sama dengan negatif 5 kali 100 sama dengan negatif 500 ditambah 15 sama dengan negatif 485. Dengan demikian nilainya sama. Berarti boleh kita pakai rumus umum, bisa juga kita pakai rumus khusus yang kita buat sendiri atau kita cari sendiri. Sekarang kita masuk pada deret aritmetika. Pengertian dari deret aritmetika adalah jumlah seluruh suku pada barisan aritmetika. Contoh tadi barisan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka kalau deret berarti menjumlahkan, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Kalau misalnya dalam soal tentukan jumlah 4 suku pertama dari barisan di samping, maka kita tinggal menjumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 sama dengan 16. Itu kalau kita menentukan 4 suku saja. Tapi apabila ditanya di dalam soal, tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan samping, maka kita akan menjumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya, akan memakan waktu yang lama. Maka kita gunakan rumus untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi misalnya disuruh tentukan suku ke 100, berarti S100 jumlah suku S100 jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Atau kita gunakan rumus yang lain, SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Rumus yang pertama ini digunakan apabila diketahui A atau suku pertama dan suku terakhir. Sedangkan rumus yang kedua digunakan apabila diketahui nilai A dan nilai B atau suku pertama dan beda. Sekarang kita di sini kita gunakan suku yang rumus yang kedua, karena di sini hanya diketahui suku pertama dan beda. Berarti kita gunakan SN sama dengan N per 2 kali 2 tambah N kurang 1 kali B. Sekarang kalau ditanya jumlah 100 suku pertama, berarti S100 sama dengan 100 per 2 dikali 2 kali, karena A-nya 1 ditambah 100 kurang 1 kali bedanya 3 kurang 1 2, maka kita gunakan yang tadi, berarti bedanya adalah 2. Maka sama dengan kita tulis dulu 100 per 2 dikali 2 tambah 100 kurang 1 99 dikali 2. Sekarang kita lanjut di sebelah.
Kita tulis U100 sama dengan 100 per 2 dikali 2 tambah 99 kali 2 sama dengan 198 sama dengan 100 per 2 kali 2 kali dijumlahkan dengan 198 dapat 200. Jadi kita tinggal bagi langsung. 200 bagi 2 100. Berarti 100 kali 100 dapat 10.000. Berarti jumlah 100 suku yang pertama pada barisan 1, 3, 5, 7 itu sama dengan 10.000. Ada rumus lain lagi yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah 100 suku tanpa harus mengerjakan dengan panjang atau memakan waktu. Sekarang kita akan membuat rumus. Nah, sekarang kita buat suku pertama 1. Itu 1 sama dengan 1. Bukan suku pertama tapi S1. Jumlah satu suku pertama. S1 sama dengan 1. Sekarang S2 sama dengan 1 tambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. S3 ke jumlah 3 suku pertama. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. S4 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. Sekarang kita lihat. 1 ini adalah 1 kuadrat. 4 ini adalah 2 kuadrat. 9 sama dengan 3 kuadrat. 16 sama dengan 4 kuadrat. Berarti kita bisa gunakan rumus ini. Berarti Sn sama dengan N pangkat 2. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal yang tadi. Tentukan jumlah 100 suku yang pertama. Berarti S100 sama dengan 100 kuadrat. 100 kuadrat artinya 100 kali 100. 100 kali 100 sama dengan 10.000. Berarti bisa kita gunakan rumus ini dan rumus ini. Kalau rumus yang pertama caranya agak panjang, kita buat rumus yang lebih gampang atau lebih mempersempit waktu untuk pengerjaan. Nah, kita gunakan rumus ini atau trik-trik cepat. Sekarang contoh yang berikut. Contoh yang kedua. Misalnya barisannya adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Berarti deretnya adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita menjumlahkan 4 suku pertama, disuruh tentukan jumlah 4 suku pertama dari deret aritmetika 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Berarti kita tinggal menjumlahkan 2 tambah 4 6, 6 12 tambah 8 berarti 20. Berarti jumlah 4 suku pertama atau S4 sama dengan 20. Itu gampang kita langsung tentukan karena barisannya cuma 4. Tapi kalau misalnya disuruh tentukan jumlah 100 suku yang pertama dari barisan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. Berarti 100 suku. Berarti kita akan menjumlahkan dengan susah. Karena 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12 tambah 8, 20 tambah 10 tambah dan seterusnya. Maka kita gunakan rumus seperti tadi, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti S100 sama dengan 100 per 2
dikali 2 kali A-nya 2, berarti 2 kali 2 ditambah 100 kurang 1 kali 2. Nah, berarti 100 sama dengan 100 per 2 dikali 2 kali 2 4 ditambah 100 kurang 1 99 dikali 2 sama dengan 100 per 2 dikali 4 tambah 198 sama dengan 100 per 2 kali 4 tambah 198 sama dengan 202. Nah, kita tinggal bagi langsung, kita kecilkan langsung. 202 bagi 2 adalah 101. Kemudian 101 kali 100 sama dengan 10100. Berarti 10.100. Dari soal ini kita bisa buat cara yang cepat seperti tadi, atau trik cepat. Kita tulis suku pertama S1, bukan suku pertama tapi jumlah satu suku pertama S1 sama dengan 2, S2 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6, S3 sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12, S4 sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 20. Kita lanjut di atas. Sekarang kita lihat 2 ini adalah 1 kali 2. Karena satu suku saja berarti 1 kali 2. 6 berarti 2 kali 3. 12, 3 kali 4. S4 sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 20 sama dengan 4 kali 5. Maka SN sama dengan, kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti N kali dengan ini 2, ini suku pertama ini 2, berarti N tambah 1. Supaya nanti ini 1 tambah 1 2, terus S2 nya sama dengan 2 tambah 1 3 dan seterusnya. Maka kita gunakan rumus SN sama dengan N kali N tambah 1. Berarti S100 sama dengan 100 dikali 100 tambah 1 sama dengan 100 kali 101 sama dengan 10100 atau 10.100. Dengan demikian rumus ini berlaku karena hasilnya sama. Semoga kalian dapat mengerti dengan baik apa yang telah Ibu sampaikan di hari ini. Dengan demikian materi kita cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang berikut dengan materi barisan dan deret geometri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.